Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat, dan salam jumpa dalam renungan harian Katolik bagi kita hari ini, yang diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 33 sampai 37. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan hari ini, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, demi bumi, maupun demi Yerusalem." Bahkan Yesus juga menegaskan agar kita tidak bersumpah demi kepala kita sendiri, karena kita tidak berkuasa atas selembar rambut pun untuk menghitamkannya. Saudara-saudara yang terkasih, sumpah adalah satu kata yang sederhana. Ini adalah kata yang kerap digunakan seseorang untuk meyakinkan orang lain atas suatu pernyataan, atas suatu perkataan. Perlu kita sadari, makna sumpah adalah Tuhan sendiri menjadi saksi atas suatu pernyataan yang kita katakan. Berarti dengan kita mengucapkan sumpah, kita menjadikan Tuhan menjadi saksi atas pernyataan kita itu. Disinilah yang perlu kita ingat, perlu kita sadari. Dengan kita bersumpah, kita telah melibatkan Allah sendiri menjadi saksi atas suatu pernyataan kita. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan pernah bersumpah. Walaupun pada firman kepada nenek moyang kita telah dikatakan, jangan bersumpah palsu. Namun lebih tegas lagi Yesus berkata, jangan bersumpah. Karena apa? Karena dengan bersumpah, kita seakan-akan punya kemampuan atau punya pengetahuan akan kemampuan kita untuk melaksanakan sumpah itu dengan menghadirkan Tuhan menjadi saksi saat kita melaksanakan sumpah. Banyak orang mungkin akan menggunakan permainan kata-kata untuk berkelit dengan mengatakan, aku tidak bersumpah demi Allah. Pernyataan aku tidak bersumpah demi Allah itu hanyalah sebuah pembohongan dengan permainan kata-kata. Sebab setelah kita paham, makna sumpah adalah menghadirkan Allah menjadi saksi atas suatu pernyataan yang kita sampaikan. Itulah makna sumpah. Jadi kita tidak bisa berkelit bahwa aku tidak bersumpah demi Allah. Lalu bersumpah demi apa? Demi langit, langit adalah tahta Allah. Demi bumi, bumi adalah tempat berpijaknya Allah. Bahkan demi kepalamu sendiri. Yesus berpesan, engkau tidak punya kuasa atas kepalamu. Lalu demi apa? Engkau, hidupmu dan kehidupanmu, bahkan yang ada padamu, semua adalah milik Allah. Lalu demi apakah kita akan berkelit bahwa kita bisa bersumpah? Inilah yang dimaksudkan Yesus, agar kita jangan bersumpah. Tapi cukuplah katakan apa yang sebenarnya. Dan jangan katakan yang tidak ada. Jujur dalam suatu perbuatan, jujur dalam suatu pekerjaan, itu yang utama. Tidak perlu kita mengatakan sumpah. Seakan-akan kita mengerti, memahami apa yang akan terjadi esok. Sementara semua itu adalah
rahasia Allah, misteri Allah. Dengan kita bersumpah, kita seakan-akan telah menduakan Allah, telah mendahului, telah menyibak misteri Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini, Yesus berkata kepada nenek moyang kita telah difirmankan, jangan bersumpah palsu. Tapi Yesus sendiri berkata, jangan bersumpah. Artinya, Yesus di sini juga menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh Allah. Karena hanya Allah lah yang dapat mempertegas suatu firman yang sudah disampaikan. Memperjelas, memperdalam. Hanya Allah yang dapat mengubahnya. Dan Yesus dapat mengubah itu karena Yesus adalah Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan pesan Yesus hari ini, kita menjadi orang Katolik yang tidak gampang mengatakan sumpah. Tidak gampang. Artinya, sumpah itu bukan suatu mainan. Tidak bisa kita mengubah-ubah arti kata sumpah. Seakan-akan kita ingin melemahkan makna sumpah itu dengan menyatakan kita tidak menyebutkan Allah dalam sumpah kita. Namun makna sumpah itu sendiri adalah menghadirkan Allah menjadi saksi atas suatu pernyataan yang kita ucapkan. Itulah sebabnya di dalam sumpah-sumpah yang dilaksanakan saat menjabat, orang Katolik tidak diizinkan bersumpah. Cukup berjanji, berencana, namun bukan bersumpah. Orang Katolik tidak boleh bersumpah. Amin. Tuhan memberkati.